dan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu adalah tanda bahwa natur keilahiannya meninggalkan natur kemanusiaannya karena dosa-dosa manusia yang harus ditanggung. Di dalam inkarnasi Kristus, menurut rumusan dari Konsili Ekumenis yang keempat, dikatakan bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada satu pribadi dengan dua kodrat yang tak terbagi-bagi dan tak terpisah-pisah, dan yang tidak campur baur dan tidak kacau balau. Jadi berdasarkan keyakinan perumusan dalam konsil ini, gereja mengajarkan bahwa sesudah inkarnasi itu, dua kodrat itu menyatu dalam satu pribadi Kristus. Dan penyatuan itu tidak bisa terpisah-pisah lagi. Dan penyatuan itu tidak terbagi-bagi lagi. Nah, kata-kata ini dimunculkan untuk menjaga suatu bidat yang sebelumnya muncul, yaitu bidat Nestorianisme. Di mana menurut ajaran Nestorius dikatakan bahwa Kristus itu mempunyai dua kodrat yang terpisah dan dua pribadi yang terpisah. Kalau kodrat Kristus itu terpisah-pisah dan pribadinya terpisah-pisah, berarti Allah dan manusia masih terpisah. Padahal kalau Allah dan manusia masih terpisah, berarti dosa belum terselesaikan, karena yang menyebabkan Allah memalingkan diri dari manusia, yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah adalah dosa. Oleh karena itu, inkarnasi Kristus masih belum menyelesaikan dosa kalau begitu. Oleh karena itu, dalam konsili yang keempat dikatakan bahwa di dalam Kristus yang pribadinya satu ini ada dua pribadi tapi yang tidak terpisah-pisah. Berarti kalau gini, ini bukan ucapan Yesus yang putus asa, yang gundah gulana, yang ketakutan karena keilahiannya meninggalkan dia. Bukan itu. Ini adalah merupakan suatu teriakan dari Daud yang menghadapi kesusahan. Dan teriakan ini merupakan nubuat akan penderitaan dari penyaliban Kristus nantinya. Bagaimana kita tahu? Kita baca dari ayat 16 dan 17. Kekuatanku kering seperti beling. Pada waktu Yesus disalibkan, kekuatannya kering sekali kan. Dia habis dipukuli malam itu, digebukin dan lain-lain, dan akhirnya harus mengangkat salibnya sendiri menuju ke Bukit Golgota. Terus lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Iya, karena sangat kehausan. Terus dan dalam debu maut kau letakkan aku. Kau letakkan aku dalam debu maut. Dia sudah hampir merasakan kematian itu. Terus sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Anjing-anjing ini adalah para penyembah berhala di sekitarnya, para orang Romawi, tentara Romawi yang ada pada saat itu. Gerombolan penjahat mengepung aku. Gerombolan penjahat adalah para pemimpin agama waktu itu yang menghendaki kematian dia. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itulah penyaliban itu sendiri. Jadi Daud mengatakan ini sebagai nubuat di masa depan, karena dalam catatan sejarah dalam Alkitab tidak ada pernah Daud itu mengalami tangannya dan kakinya ditusuk. Dia mengutip ayat ini untuk membuktikan bahwa
Penyalipannya ini adalah menggenapi Mazmur 22 itu. Dengan dia mengatakan Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, engkau mengapa meninggalkan aku? Dia hendak memberitahu kepada orang-orang Yahudi, aku melakukan ini menggenapi itu loh, yang mengatakan Eloi, Eloi, lama sabatani itu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Video yang disampaikan oleh Romo Episkop tadi terjadi katakan oleh Romo Episkop itu sebenarnya justru malah menegaskan yang dikatakan sebagai satu pribadi di dalam dua pribadi itu. Sebenarnya justru perkataan itu bahwa satu pribadi dalam dua pribadi yang tidak terpisah-pisah ini sebenarnya sekaligus menjawab Nestorian dan menjawab monofisit. Sebuah penjelasan secara singkat tetapi dua-duanya itu kena ya. Jadi menjawab Nestorian yang mengatakan bahwa kodrat manusia itu punya pribadi sendiri, yang di dalam Nestorian seperti yang sudah disampaikan oleh Romo Episkop tadi, tapi juga menjawab monofisit di mana kodrat itu tidak punya pribadi. Nah, di sini menjelaskan sekaligus menjelaskan bahwa dua pribadi yang tidak terpisah-pisah. Ini menjelaskan dua pihak ini. Nah, ada penjelasan yang Bapak Gereja ya. Jadi doktrin pemahaman Leontius dari Yerusalem itu bisa menjelaskan. Kemudian menjadi pemahaman para Bapak Gereja Konsili 5 menjawab bahwa kodrat kemanusiaan Yesus dikosongkan. Kodrat kemanusiaan Yesus dikosongkan dari pribadi manusia. Jadi kodrat manusia Yesus itu tidak punya pribadi manusia, tetapi kemudian diisi oleh pribadi Sang Sabda tadi. Selain pribadi Sang Sabda kan berada pada kodratnya sendiri. Jadi kodrat manusia itu diisi oleh pribadi Sang Sabda. Artinya kan berarti di sini kodrat manusia punya pribadi, firman Allah sendiri kan juga punya pribadi, dua pribadi yang tidak terpisah-pisah. Ini bagi kaum monofisit merupakan tamparan, tapi juga kaum Nestorian akan seharusnya memahami gitu, seharusnya memahami. Jadi kodrat manusia Tuhan Yesus diisi oleh pribadi Allah. Kodrat manusia Tuhan Yesus diisi oleh pribadi Allah sehingga Tuhan Yesus itu menjadi manusia pribadi, manusia sejati karena punya pribadi dan punya kodrat. Dalam video dikatakan dua pribadi yang tak terpisah-pisah. Jadi video Romo Episkop itu justru menjawab Nestorian sekaligus menjawab monofisit. Nah, mungkin itu ya menjadi perdebatan sehingga yang monofisit akan memahami seharusnya itu. Oh, seperti itu. Yang Nestorian seharusnya memahami. Oh, berarti Nestorian salah, berarti monofisit yang salah itu. Nah, kalau kemudian dipertanyakan lebih lanjut ya, jadi Tuhan Yesus itu tidak punya pribadi manusia, tapi memakai pribadi Allah, sehingga kalau mempunyai pribadi Allah seperti apa gitu yang keluar di dalam diri Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus yang karena tidak mempunyai pribadi manusia ya yang selalu ada dalam benaknya, pikirannya adalah damai, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, kemudian kasih, sukacita. Jadi seperti energi ilahi yang keluar dalam Tritunggal itu yang ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mempunyai pribadi Allah
Tapi kalau kita punya pribadi manusia gitu, dapatkan energi ilahi. Jadi kita bisa jahat kalau mau, atau kita bisa berbuat kasih kalau memilih. Jadi ada selalu ada dua pilihan. Itu ya penjelasannya gitu. Nah, kalau kemudian dilanjutkan pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus kodratnya tidak punya pribadi manusia, berarti Tuhan Yesus tidak punya kehendak bebas enggak? Berarti Tuhan Yesus punya kehendak bebas atau tidak ini gitu. Kalau misalkan diteruskan pertanyaannya ya, nakal. Ya. Jadi Tuhan Yesus punya nafsu birahi enggak ya gitu. Nah, itu menjadi perkembangan yang perdebatan selanjutnya. Oke, silahkan dipikirkan ya, kemudian mengenai penjelasan atau pertanyaan-pertanyaan tadi. Salam. Masihkah bertanya, tanya ini lagu apa, coba tanya mama, nanti mama